Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guru hebat di seluruh Nusantara, salam sejahtera untuk kita bersama. Perkenalkan, nama saya Mulia Okto Irman SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMA Negeri 3 Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. SMA Negeri 3 Lengayang terletak di sebuah desa Kalumpang, Koto Baru, Kenagarian Kambang, Kecamatan Lengayang, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sekolah di pedesaan seringkali menghadapi tantangan yang unik, seperti keterbatasan fasilitas dan aksesibilitas. Letaknya yang jauh dari pusat kota membuat sekolah-sekolah di desa memiliki karakteristik tersendiri dalam proses pembelajaran. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, sekolah di pelosok desa memiliki potensi yang besar. Dengan dukungan pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak, kualitas pendidikan di desa dapat ditingkatkan. Potensi alam yang kaya di sekitar sekolah dapat dijadikan sebagai sumber belajar yang menarik. Selain itu, kearifan lokal yang dimiliki masyarakat desa juga dapat diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi sekolah di pelosok desa, diperlukan berbagai solusi inovatif. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar secara online. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam menggunakan teknologi. Sebelum menerapkan strategi pembelajaran yang lebih menyenangkan, kondisi saat pembelajaran pendidikan agama Islam di kelas seringkali tidak sesuai target yang diinginkan, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya antusias murid saat belajar, disebabkan karena banyak murid yang menganggap pelajaran pendidikan agama Islam sebagai beban dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Mereka lebih tertarik pada mata pelajaran yang dianggap lebih keren dan berguna. Ditambah lagi, metode pembelajaran yang monoton seperti ceramah, hafalan, sehingga membuat murid cepat bosan dan kurang aktif. Dan kurangnya keterlibatan siswa dalam pembelajaran, mereka hanya mendengarkan penjelasan guru tanpa banyak bertanya atau memberikan pendapat, terlihat jelas dalam persentase kehadiran murid saat belajar. Kedua, tidak terlibat dalam diskusi. Hal ini terlihat dari selama proses pembelajaran, siswa jarang sekali mengutarakan pikirannya atau tidak mau bertanya. Dan yang ketiga, hasil belajar yang kurang memadai. Hanya sedikit siswa yang mampu mencapai tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka saat ini dan rata-rata nilai siswa pada mata pelajaran pendidikan agama Islam biasanya tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk mengubah sesuatu hal yang telah menjadi budaya, tentu saja akan ada beberapa kendala dalam melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan, seperti proses pembelajaran yang kreatif dan inventif semakin terhambat karena terbatasnya sumber daya, termasuk dana dan fasilitas pendidikan, serta kurangnya akses internet. Selain itu, variasi latar belakang siswa, baik dari segi bakat maupun pemahaman sosial, ekonomi, budaya, dan agama juga menimbulkan kesulitan tersendiri. Dalam mengatasi tantangan ini, saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, dan para siswa untuk menciptakan strategi pembelajaran yang menyenangkan. Dalam hal ini, inovasi yang telah saya lakukan adalah mentertibkan siswa sebelum masuk ke kelas. Salah satu strategi dalam pembelajaran yang saya terapkan adalah word wall. Aplikasi word wall adalah solusi lengkap untuk pembelajaran yang efektif dan menyenangkan. Mulai dari kuis hingga games, semua ada di sini. Word wall sangat mudah digunakan, bahkan untuk guru yang baru belajar teknologi. Buat materi pembelajaran yang menarik hanya dalam beberapa langkah. Buat aktivitas belajar yang kreatif dan seru sesuai kebutuhan siswa. Word wall mengubah pembelajaran jadi lebih seru dengan kuis dan game yang menarik.
siswa jadi lebih aktif dan paham akan materi. Bisa kita lihat bersama, beginilah ekspresi siswa ketika pembelajaran menggunakan word wall. Yang kedua, pembelajaran berbasis bazar. Bazar pembelajaran adalah tempat yang tepat untuk mengasah keterampilan berkomunikasi dan berkolaborasi. Dengan bazar pembelajaran, setiap siswa bisa menemukan cara belajar yang paling sesuai dengan dirinya. Bazar ilmu adalah ruang kreatif di mana setiap siswa bisa mengeksplorasi potensi dirinya. Belajar jadi lebih seru seperti menjelajah. Setiap sudut kelas menawarkan pengalaman belajar yang unik dan beragam. Dengan pembelajaran berbasis bazar ini, siswa bukan hanya penerima pasif, tapi juga pelaku aktif dalam membangun pengetahuannya. Strategi selanjutnya yang saya gunakan adalah Google Form. Dengan Google Form, kolaborasi antara guru dan siswa jadi lebih mudah. Guru bisa memberikan umpan balik langsung pada jawaban siswa. Canva adalah sebuah platform desain grafis online yang sangat mudah digunakan, membuat slide presentasi yang menarik dan interaktif. Selanjutnya, Quizzes, platform pembelajaran yang seru dan interaktif, di mana guru bisa membuat dan mengikuti kuis dengan berbagai topik. Selanjutnya, untuk menyimpan seluruh tugas dan aktivitas siswa, saya menggunakan Google Drive. Hasil dari inovasi yang telah saya lakukan adalah: pertama, siswa mampu melakukan presentasi di depan kelas, serta mampu membuat video pembelajaran. Dran, tahan dirimu. Jangan ungkapkan kepada mereka bahwa penyumbang dengan nama hamba Allah itu adalah kamu. Tahan dirimu, cukup hanya Allah yang tahu. Dan siswa mampu untuk membuat serta mendesain materi pembelajaran yang akan mereka presentasikan dalam bentuk kelompok. Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara, strategi yang telah saya terapkan sejauh ini menunjukkan hasil yang positif. Siswa menunjukkan minat yang lebih besar dalam mengikuti pelajaran. Siswa mulai mengembangkan kemampuan belajar secara mandiri. Ada peningkatan dalam kemampuan siswa untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah. Siswa lebih mampu menganalisis situasi dan memberikan solusi yang kreatif dan efektif. Siswa mampu untuk berkolaborasi dengan yang lebih baik. Secara umum, nilai dan pencapaian akademik siswa mengalami peningkatan. Secara keseluruhan, strategi yang digunakan telah membawa dampak positif bagi siswa, baik dalam hal motivasi, kemandirian, maupun hasil akademik mereka.